Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CLC semuanya. Kita kembali lagi di video kali ini untuk membahas salah satu bab di fisika, yaitu tentang fluida, di mana bab ini lumayan sering muncul di UTBK dari tahun ke tahun itu. Dari tahun ke tahun itu suka selalu ada soal-soal tentang fluida. Kita langsung aja bahas yang pertama. Nah, sebuah silinder berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ0, tinggi benda yang terendam air adalah. Nah, jadi ilustrasinya kurang lebih gini ya, teman-teman. Nah, kita juga tahu nih, kita tulis dulu yang diketahuinya tadi bahwa ρ itu lebih kecil, ρ kurang dari ρ0, kemudian udah ya, benda dimasukkan. Oke, berarti kita nyari H-nya. Sebenarnya H-nya itu berapa sih? Nah, ini itu bisa dicari dengan hukum Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Nah, dari ini nih, dari gambar ini kan benda mengalami gaya berat nih sebesar W dan juga gaya apung atau FA, gaya Archimedes. Berarti kita gunain ini nih, W min FA sama dengan 0, berarti W akan sama dengan FA. Nah, kita tahu kan bahwa benda yang tercelup sebagian atau tercelup sepenuhnya itu akan mengalami gaya angkat sebesar berat dari fluida ini, dari air yang dipindahkan. Berarti bisa kita cari nih, W-nya berarti kan M kali G. Nah, ini M-nya karena kita gak tahu, tapi kita cuma punya ρ-nya. Berarti ρ0 kali V. V ini nih, V benda yang tercelup. V celup kali G. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama-sama punya G, bisa kita coret. Berarti ini M sama dengan ρ0. Nah, volume itu kan, ini kan silinder kan, berarti volumenya luas alas kali tinggi. Kita ubah tingginya menjadi H, berarti luas alasnya berapa nih? Luas alasnya A, kita misalkan A ya. Kali tinggi AH. Berarti kita nyari ininya nih, H-nya. H sama dengan M per ρ0 kali A. Jawabannya yang E. Nah, ini nomor 2. Sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali ringan. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang dalam keadaan tergantung pada tali sehingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Dari pori-pori batu itu keluar gelembung udara. Tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar dari batu. Oke, sebenarnya ini gak perlu hitung-hitungan ya teman-teman. Teman-teman tinggal bayangkan aja nih, kita pakai logika aja. Ini kolam, ini batunya. Nah, ini batu nih. Tadi kan katanya dari pori-pori batu itu keluar gelembung udara. Nah, jadi di sini itu ada udaranya nih. Ketika di sini ada udaranya itu, maka si berat batu ini ketika di dalam air itu akan lebih ringan. Kenapa? Karena ada udaranya. Coba aja teman-teman, sesuatu yang punya udara, misalnya apa ya? Balon. Balon ketika dimasukkan ke dalam air itu itunya lebih ringan beratnya. Nah, karena lebih ringan, tadinya kecil nih. Karena lebih ringan nih berarti tegangan talinya itu kecil tadinya. Tapi ketika gelembung-gelembung udaranya itu keluar, berarti kan semua ruang di dalam batu ini nih terisi dengan air. Jadi beratnya itu akan lebih berat. Jadi si tegangan talinya itu akan membesar. Jadi kalau ditanya tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar, berarti ditanya membesar. Setelah semua terisi itu,
tegangan talinya akan tetap, berarti membesar kemudian tetap. Nah, kita lanjut. Nah, sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis ρ. Bejana tersebut berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan perlambatan A. Perbedaan tekanan antara dua titik fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H. Oke, berarti yang ditanyakan adalah delta P-nya berapa sih? Nah, ini itu bisa dicari dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini bejana atau fluida itu kan mengalami gaya berat ke sini nih. W dan juga gaya apung ke atas atau FA. Berarti kita substitusi FA min W sama dengan M kali A. FA sama dengan MA tambah W. W itu kan M kali G. Berarti FA sama dengan M kali A tambah G. Nah, kemudian kita cari delta P-nya. Kita tahu kan bahwa P itu kan P sama dengan F per A. Berarti ini kita tinggal substitusi aja. Delta P sama dengan F per A. Nah, F-nya yang ini M kali G tambah A. Sedangkan A itu bisa dicari dengan V per delta H. Karena kan V itu V sama dengan A kali delta H. Nah, berarti kalau misalnya nyari A, V per delta H. Berarti ini V besar ya, soalnya volume. V per delta H, atau bisa kita ubah nih jadi M kali G tambah A kali delta H per V. Nah, kita tahu bahwa M per V itu kan ρ. Berarti kita ubah aja nih, berarti ρ kali G tambah A kali delta H. Jawabannya yang C. Nah, air terjun dengan ketinggian 20 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik sehingga dapat membangkitkan generator dengan daya 140 kW. Jika efisiensi generator adalah 15%, maka debit air tersebut. Oke, kita tahu kan bahwa efisiensi itu perbandingan antara energi yang keluar dengan energi yang masuk. Nah, efisiensinya kita tulis 15% nih. 15% berapa? 0,15 ya. 0,15 sama dengan energi keluarnya. Nah, ini nih. Energi kan sama dengan W ya. W itu kan P kali T. Berarti P-nya ini nih, dayanya 140 kW. Kita ubah ke watt. Berarti 140.000. 140.000 kali T per energi masuknya itu dengan memanfaatkan energi potensial. Jadi M kali G, G-nya langsung aja deh 10, H-nya 20. Nah, berarti 0,15 sama dengan, nah karena yang dicarikan ini itu Q ya, Q sama dengan V per T. Nah, supaya muncul V berarti kita ubah nih M-nya menjadi ρ kali V. Kenapa? Karena kita tahu kan ρ itu kan M per V. Berarti kalau misalnya M sama dengan ρ kali V. Nah, ρ air kan berarti 1000 kg per meter kubik. Berarti kita masukin nih 140.000 T per 1000 V kali 200. 200 kali 1000 langsung aja deh 200.000 ya. 200.000 V. Oke, berarti tinggal kita kali silang nih. 15 kali 2 30 berarti 3000 ya. Ya enggak, 3000 V sama dengan 140.000 T. Berarti kalau V per T sama dengan 140.000 dibagi 3000. Ini benar kan 200? Ya benar. 3000. Nanti kita coret 140. Kok salah ya? Sebentar.
Oh, ini bukan 3.000, tapi 30.000. 30.000 berarti 140 bagi 30 berapa nih? 4, kalau teman-teman pakai kalkulator hasilnya itu 4,67 meter kubik per sekon. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebuah wadah berbentuk seperti pada gambar. Wadah berisi cairan dengan rapat massa 1000 kali massa udara. Berarti Rho sama dengan 1000 Rho udara. Ketika ujung atas pipa A, yang mana ini? Oh, ini yang A deh, ini yang B, lupa. Ini garis L-nya. Garis L ya. Ditiup mendatar dengan kelajuan 20 meter per sekon. Ini berarti V sama dengan 20 meter per sekon. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B adalah HB. Ini HA nih, HA, ini juga HB. Jika HB sama dengan 5 cm, berarti berapa meter? 0,05 ya, 0,05 meter, maka HA banding HB adalah. Oke, ini bisa diselesaikan dengan persamaan Bernoulli. Kita tulis dulu ya, PA sama dengan Rho kali G kali HA tambah setengah Rho VA kuadrat. VA kuadrat sama dengan PB tambah Rho kali G kali HB tambah setengah Rho VB kuadrat. Ini karena ini nih air yang di kolom A itu kan berhubungan dengan udara luar, yang B juga sama, berarti ini bisa saling menghilangkan nih karena besarnya juga sama. Rho-nya kita ganti dengan 1000 Rho U, 1000 Rho U kali 10 kali HA tambah setengah kali Rho U kali VA-nya berarti 20 kuadrat 400 sama dengan 1000 Rho U, 1000 Rho U kali 10 kali HB-nya 0,05. Nah, kalau yang ini nih, ini kita coret aja. Kenapa? Karena VB-nya itu 0. Kan nggak ditiup, yang ditiup cuma yang A doang. Berarti berapa nih? Oh, ini ada Rho U semuanya. Kita coret aja. Berarti 10.000 HA tambah 200 sama dengan berapa nih? 100 berarti 500 ya, 500 berarti 1000 HA sama dengan 300, berarti HA sama dengan 300 per 1000. 3 per 10 kok 300 ya? Sebentar. 3 per 10 0,3. Sebentar, ada yang salah sepertinya. Di mana ya? Oh, ini kurang nih. Ini berarti HA sama dengan 300 per 10.000, bukan 1000. Nah, berarti 3 per 100 itu 0,03 meter. Nah, berarti HA banding HB sama dengan H-nya 0,03, HB-nya 0,05. Jadi 3 banding 5. Yang D ya. Nah, ini soal terakhir nih. Soal yang sering muncul, hampir tiap tahun muncul nih soal seperti ini. Nah, kalau yang ini juga sama sih. Sebenarnya menggunakan persamaan Bernoulli. Pertama, kita baca dulu deh soalnya ya. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk dengan massa jenis Rho, dan pipa horizontal yang terhubung dengan piston. Nah, ini panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan L dengan luas penampang A. Kayak ini L dan ini L ya. Nah, L dan luas penampangnya itu A. Ini luas penampang ini itu A katanya. Nah, yang ini A. Dibutuhkan kecepatan minimum aliran udara yang keluar dari pipa horizontal sebesar V agar cairan anti nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Jika pipa vertikal diganti dengan pipa yang memiliki luas penampang
A aksen sama dengan 2A, maka cairan yang masih bisa digunakan harus memiliki massa jenis Rho sebesar oke. Nah, ini. Ini katanya si A ini nih diganti jadi 2A. Nah, Rho aksennya harus berapa supaya si cairannya itu bisa keluar? Pertama kita fokus dulu ke ini nih, yang vertikal. Yang vertikal itu berarti berlaku tekanan hidrostatis. Jadi ketika misalnya ini titik 1 ya, ini titik 2. Ketika tekanan di titik 1 itu lebih dari titik 2, P1 lebih dari P2, maka si cairan ini akan keluar nih. Nah, berarti bisa kita buat menjadi P1 atau jangan deh, P1 min P2 sama dengan, atau langsung aja deh, Rho kali G. Berarti delta P sama dengan Rho kali G kali delta H. Nah, delta H-nya itu kan sebesar L. Berarti kita substitusi aja delta P sama dengan Rho kali G kali L. Nah, udah gitu sekarang kita coba tinjau yang ininya nih. Yang horizontalnya, yang ini. Dengan persamaan Bernoulli. Kita tulis dulu. Ini 1, ini 2. Tuh, berarti 1 tambah Rho kali G kali H1 tambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah Rho kali G kali H2 tambah setengah Rho P2 kuadrat. Nah, di sini di titik 1 kan V di titik 1 dengan V di titik 2 itu kan lebih besar V di titik 2. Jadi bisa kita abaikan V di titik 1. Kita anggap 0. Jadi kita anggap di sini V-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita coret nih di sini. Terus karena H1 sama dengan H2, berarti ini akan saling menghilangkan ya. Bisa kita coret nih. Nah, berarti P1 min P2 P1 min P2 sama dengan setengah Rho, ini Rho cairan, ini Rho udara ya. Rho udara kali V2 kuadrat. Nah, dimana V-nya itu, V2-nya itu sebesar V. Berarti kita V kuadrat aja langsung ya. Berarti delta P sama dengan setengah Rho U kali V kuadrat. Nah, ini delta P, ini juga delta P. Kita buat sama dengan nih, delta P sama dengan delta P. Berarti Rho C kali G kali L sama dengan setengah Rho U kali V kuadrat. Nah, berarti kita ubah menjadi V kuadrat sama dengan 2 Rho C Rho C kali L kali G kali L per Rho U. Berarti V sama dengan akar 2 Rho C kali G kali L per Rho U. Nah, dari persamaan di sini bisa kita simpulkan bahwa luas penampang yang ini tidak berpengaruh terhadap kecepatannya. Jadi mau diubah berapapun, misalnya jadi A aksen jadi sama dengan 3A, itu nggak akan berpengaruh. Jadi Rho aksen sama dengan Rho. Gitu. Jawabannya yang B. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada koreksi atau cara yang lebih cepat, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.